terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون حيث قال تبارك وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji Allah Taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat-Nya. Mulai dari nikmat kesehatan, kesempatan dan nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam yang terdapat di dalam diri kita semuanya. Selawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang dan yaitu Dinul Islam. Pada kesempatan kali ini tidak lupa khotib wasiatkan kepada diri khotib pribadi dan kepada jemaah sekalian agar kita senantiasa selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan di Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa adalah merupakan bekal yang terbaik di dalam kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam diri kita pasti terdapat jantung. Semuanya berdetak
mata berkedip dan paru-paru mengumpat. Seperti itu pula dalam kehidupan kita. Ada perkara-perkara yang tak boleh lemah, apalagi hilang di dalam diri kita. Lebih-lebih jika dalam hidup ini kita memiliki tujuan yang mulia. 3 hal yang merupakan perkara yang sangat sederhana, namun ketika iman melemah sangat berat rasanya untuk bisa menekuninya dengan istiqomah. Akan tetapi jemaah sekalian, jika diamalkan sepenuh hati, perkara yang sederhana ini sungguh akan mendatangkan banyak manfaat, baik untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Bahkan akan semakin mempertajam keimanan kita dan kepercayaan diri dalam menghadapi kehidupan kehidupan. Ada 3 perkara yang kaum muslimin tidak boleh lemah, apalagi hilang di dalam kesehariannya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. 3 hal tersebut, poin yang pertama adalah doa. Doa merupakan permohonan seorang hamba kepada Allah Ta'ala yang memiliki saat kedudukan yang agung di sisinya. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah selain daripada doa itu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bahkan sebaliknya, siapa yang merasa dirinya tidak butuh kepada Allah, tidak pernah berdoa kepada Allah, sungguh kemurkaannya pasti datang menghampirinya dalam kehidupan. Rasul juga bersabda, siapa saja yang tidak mau memohon sesuatu kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaannya adalah, apakah Allah akan mengabulkan doa kita semuanya? Jawabannya tentu saja iya. Hal ini termasuk dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan bagimu. Kemudian Allah SWT berfirman, wa idza sa'ala ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibuni wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Al-Baqarah ayat 180. Tetapi bagaimana dengan mereka yang sudah sekian lama berdoa, namun tak kunjung ada jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sesungguhnya Allah tidak akan menolak doa dari setiap hamba. Dalam konteks ini kita harus belajar bagaimana Nabi Ayub yang diuji selama 18 tahun, dia selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Zakaria yang tidak memiliki anak, kemudian sampai umur 80 tahun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa. Baru ketika umur 80 tahun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa untuk diberikan keturunan. Dan juga Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lainnya. Para nabi itu diuji sangat berat ujiannya sebagai kita semua yang hadir pada zaman ini. Namun mereka tetap istiqomah merutinkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Selain itu, agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus memperhatikan makanan yang kita makan seharinya harus benar-benar halal dan thayyib. Karena dalam siapa yang di dalam tubuhnya terdapat makanan atau barang yang haram, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolak doa-doa. Ma'asyiral muslimin jamaah salat rahimakumullah. Poin yang kedua adalah sabar. Sabar dalam menjalani kehidupan ini, baik itu duka maupun sedih dalam kehidupan ini. Sekalipun kata ini sangat umum disampaikan, namun tidak sedikit yang masih salah dalam menerapkannya. Sabar dalam Islam hanya berlaku pada segala ketumbuhan jiwa dalam menekuni kebaikan dan kebenaran, meskipun kadang-kala demi mempertahankannya harus bertaruh nyawa. Jadi perkara apapun selain yang Allah dan Rasulnya perintahkan, bagaimanapun isinya tidak termasuk kategori sabar. Contohnya adalah 2 insan yang berpacaran. Jadi perkara apapun selain yang Allah dan Rasulnya perintahkan, bagaimanapun isinya tidak termasuk kategori sabar. Contohnya adalah 2 insan yang berpacaran. Mereka lama sekali berpacaran 1, 2, 3 sampai 5 tahun.
Hal tersebut tidak dikatakan mereka sabar untuk menunggu pernikahan. Bukankah itu termasuk perbuatan dosa? Bagaimana mungkin orang yang berlama-lama dalam dosa bisa disebut sebagai orang yang bersabar? Sabar dalam Islam adalah upaya kuat dalam menahan diri dari melakukan hal-hal yang mengedepankan hawa nafsunya, seperti marah, yang penting beres, merendahkan orang lain atau apapun yang intinya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Seringkali orang yang tidak sabar dalam hal mencari rezeki, akhirnya dia melakukan pencurian, korupsi, mengurangi pacaran, bahkan sampai akhirnya ikut menggunakan uang pinjaman. Jika dinalar mengapa demikian? Jawabannya tentu karena ingin cepat banyak uang atau ingin cepat kaya. Seorang muslim tidak boleh asal dapat. Seorang muslim harus memperhatikan mana yang halal dan mana yang haram. Ketika seorang muslim menghalalkan segala cara, maka dia sudah tidak sabar dalam menjaga imannya, dan ini adalah awal ketidakbaikan bagi masa depannya, baik dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, dalam posisi apapun kita saat ini, berapapun penghasilannya, sabar harus menjadi pilihan, tetap tidak ada jalan terbaik untuk sukses terjadi di hadapan ilah kecuali yang bersabar. Poin yang terakhir adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup di dunia ini ada yang mengatur. Tidak semua yang kita rencanakan pasti akan terjadi 100%. Ada yang tidak terrealisasikan, bahkan ada yang mengecewakan hati. Akan tetapi sebagai seorang muslim, kita tidak perlu frustasi ataupun depresi. Serahkan saja semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengatur. Bukankah kita telah yakin bahwa jodoh, kematian, ajal dan takdir sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum penciptaan kita di dunia? Tawakal berarti menyerahkan setiap urusan yang kita jalani kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya kita berikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qalu ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin salat Jumat rahimahullah. Dengan demikian, maka mari kita isi hari-hari kita dengan ikhtiar yang maksimal, sembari terus menghidupkan doa sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kebaikan, kesuksesan dan kebahagiaan yang akan kita raih tidak saja di dunia maupun akan terjadi di akhirat. Tidak saja bagi diri dan keluarga, tetapi juga bagi umat manusia. Amin. Aku lupa lihat dalam astaghfirullah wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini, marilah kita senantiasa berusaha menjalankan agama ini dengan benar, menjalankan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan kafah, dengan seluruhnya, berusaha untuk meneladani baginda Nabi Muhammad SAW. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hati yang sabar, menjadikan kita insan yang senantiasa bertawakal, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi apapun, dalam kondisi kepepet dan sebagainya, tentu saja dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Bi rahmatika wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة في الفردوس. اللهم إنا نسألك الجنة في الفردوس. اللهم حببنا حبا كثيرا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي الصلاة حي الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وزواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا السلام عليكم ورحمة